Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dewi. NIM saya 120074145. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Al-Arud Al-Adilah. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Fikih atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Ketika mengkaji tentang Islam, aspek yang ada di dalamnya tidak lepas membicarakan tentang hukum yang ada di dalam Islam itu sendiri. Aspek hukum di dalam Islam biasa disebut dengan hukum fikih, yang mempunyai konsep dasar dan hukum yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikembangkan oleh para ulama, tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan lainnya, baik itu hubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta dengan alam sekitar. Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki aturan-aturan yang mengikat, harus melalui koridor-koridor yang sesuai dengan syariat Islam. Dasar utama yang digunakan oleh umat Islam dalam menentukan hukum adalah Al-Quran dan hadis. Dengan dasar itulah umat Islam menjalankan kehidupan dengan syariat yang telah terlandaskan dan tidak terlepas dari kelemahan dalam pemahaman. Maka di sini dikenal dengan ta'arud al-adilah. Suatu istilah yang dijumpai dalam ilmu usul fikih. Hal ini mendorong penulis tertarik untuk membuat makalah yang berjudul Ta'arud al-Adilah. Selain itu, makalah ini ditulis di latar belakangi untuk memenuhi tugas usul fikih 2, di mana penulis ditunjuk untuk menyajikan makalah dengan judul tersebut. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, definisi Ta'arud al-Adilah. Yang kedua, kedudukan Ta'arud al-Adilah. Yang ketiga, contoh dari Ta'arud al-Adilah. C. Tujuan penulis. Ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui definisi Ta'arud al-Adilah. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan Ta'arud al-Adilah. Yang ketiga, untuk mengetahui contoh-contoh Ta'arud al-Adilah. Bab 2, pembahasan. A. Definisi Ta'arud al-Adilah. Pertentangan atau kontradiksi dalam bahasa Arab disebut dengan Ta'arud al-Adilah, yang artinya ketidakpaduan satu dengan yang lain atau ketidakcocokan satu dengan yang lain. Al-Qudlari Bik menjelaskan ta'arud ialah bila maksud dalil bertentangan dengan maksud dalil lain. Menurut Abdul Wahab Khalaf, yang perlu diperhatikan dalam memahami ta'arud al-adilah yaitu tidak terdapat kontradiksi yang sebenarnya antara dua ayat atau antara 2 hadis lainnya. Jika ada kontradiksi, maka itu hanya lahirnya saja sesuai dengan apa yang tampak pada akal, bukan kontradiksi yang sebenarnya. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan 2 hukum yang bertentangan untuk satu peristiwa dalam satu waktu. Tetapi jika kontradiksi itu terjadi pada kias, maka hal ini merupakan kontradiksi yang sebenarnya. Sebagaimana Syaitibi memandang bahwa pada hakikatnya ta'arud al-adilah tidak mungkin terjadi karena dasar syariah adalah wahyu Allah. Adanya hal itu hanya dari segi pandang mujtahid, manakah 2 dalil tidak mungkin dikompromikan. Dengan demikian adanya realitas pemahaman mengenai kontradiksi dalil ini tampaknya merupakan problem kemampuan seseorang mujahid atau ahli hukum Islam dalam memadukan dalil, baik dari konsep sejarah maupun maknanya. Dalam konteks inilah ta'arud al-adilah dipahami, yakni adanya suatu hukum yang berbeda dari dalil tersebut sederajat. Seperti ulama lainnya, Syatibi berpendapat bahwa inti ta'arud ini berkisar pada 2 petunjuk yang berbeda. Satu menafikan dan yang lain menetapkan, seperti memandang sama yang berlaku pada suatu kasus. Jadi dalam kenyataannya, kontradiksi dalil yang terjadi tidak terlepas dari 3 kemungkinan, yaitu pertentangan dari segi lahirnya semata, kesulitan mengkompromikan 2 dalil yang nampak
bertentangan, atau kesalahan anggapan terhadap satu dalil yang sebetulnya bukan dalil. Ta'arud al-adilah adalah sebuah konsep usul fikih yang menggambarkan adanya beberapa dalil syariah yang merujuk kepada satu masalah yang sama dengan ketentuan hukum yang berbeda, bahkan berlawanan. Mengetahui adanya ta'arud al-adilah merupakan salah satu cara untuk memahami hukum Islam dan mengeluarkan hukum dari sumber aslinya. Memahami ta'arud al-adilah, fuqaha dapat menetapkan hukum pada suatu permasalahan. Menemukan hukum dari sumber sangat penting karena realitas permasalahan kehidupan manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Begitu pula pada era modern ini, banyak permasalahan yang muncul membutuhkan penyelesaian dari aspek hukum Islam. B. Kedudukan ta'arud al-adilah. 1. Bahwa dalil bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain. Misalnya sama-sama ayat Al-Quran, sama-sama hadis mutawatir, atau sama-sama hadis ahad. 2. Hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan. Misalnya, dalil yang satu menunjukkan haram, dalil yang satunya lagi menunjukkan halal. 3. Dalil yang bertentangan tersebut memiliki sasaran yang sama. 4. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil. 5. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan baik pada segi materinya maupun pada segi sifatnya. Misalnya, tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujmal atau sama-sama pada tingkat zahir. 1. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai untuk kamu tunggangi menjadi perisai. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 16. Ayat di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda, bagal, dan keledai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja, sedangkan ayat berikut bermakna berbeda. 2. Ta'arud antara sunnah dan sunnah dari Aisyah dan Ummi Salmah bahwa Nabi ketika masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jibah, kemudian mandi dalam menjalankan puasa. Hadis ini bertentangan dengan hadis lain yang berbunyi, bila telah dipanggil untuk sholat subuh, sedangkan salah satu di antaranya dalam keadaan junub, maka jangan puasa di hari itu. 3. Ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Ta'arud antara sunnah dengan qiyas dapat dilihat dari contoh tentang ukuran hewan untuk akikah berdasarkan sunnah. 1 kambing untuk putri dan 2 kambing untuk putra, berdasarkan hadis Asma binti Yazid. Bagi yang berpegang pada qiyas, maka untuk akikah ini boleh hewan yang lebih besar, unta lebih dari sapi dan sapi lebih dari kambing. Ini hampir pendapat sebagian besar fuqaha. Sedangkan yang berpegang pada bunyi hadis di atas adalah Imam Malik, bahwa akikah itu dilakukan dengan menyembelih kambing. 4. Ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Contohnya adalah masalah perkawinan Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Aisyah. Sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim, dari Aisyah beliau berkata, Rasulullah mengawini saya ketika saya berumur 6 tahun dan mengumpuliku ketika saya sebagai gadis yang telah berumur 9 tahun. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Berdasarkan hadis di atas dapat diambil sebuah hukum tentang kebolehan mengawinkan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan yang masih di bawah umur. Demikian pendapat Hanafiyah, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap karena kegadisannya. C. Contoh ta'arud al-adilah. Yang pertama, contoh naks. Rasulullah SAW bersabda, saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburnya ibunya, maka berziarahlah, karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat. Berdasarkan sabda Nabi SAW di atas, pelarangan ziarah kubur yang sebelumnya diterapkan oleh Nabi SAW dihapuskan dengan sabda Nabi SAW di atas. 2. Contoh tasakut al-daililan.
al-dalilain. Tasakut al-dalilain yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan apabila cara ketiga di atas tidak bisa juga dilakukan oleh seorang mujtahid, maka ia boleh menggugurkan kedua dalil tersebut dalam arti ia merujuk dalil yang tingkatannya di bawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. Apabila dalil yang bertentangan dan tidak bisa dinaks atau ditarji atau dikompromikan itu adalah antara dua ayat, maka seorang mujtahid boleh mencari dalil lain yang kualitasnya di bawah ayat Al-Quran yaitu sunnah. Apabila kedua hadis yang berbicara tentang masalah yang ini selesai itu juga bertentangan dan cara di atas tidak bisa juga ditempuh, maka ia boleh mengambil pendapat sahabat bagi mujtahid yang menjadikan dalil syarah atau menetapkan hukumnya melalui kias bagi yang tidak menerima kehujahan pendapat sahabat. Bab 3 penutup. 1. Kesimpulan. Ta'arud al-adilah dapat diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain, mana salah satu di antara dua dalil tersebut menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil yang lain. Terdapat berbagai kedudukan tentang ta'arud al-adilah. Adapun contoh yang terdapat di ta'arud al-adilah antara lain adalah naqs dan tasakut al-dalilain. Sekian presentasi dari saya, Elsa William Dewi. Bila ada salah-salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.